das hilang. Ya? Jadi dari sekian banyak teman-teman gue ada di situ, gue doang yang diperiksa sampai dompet-dompet gue digeledah. Oh. Tapi alhamdulillah nggak ada. Nggak ada yang di tangan. Kalau kayak gini bisa ditangkap sekarang nggak, Pak? Loh. Hadir sih ya. Jahat banget. Yang penting kan sekarang udah lepas. Nah tapi gimana? Kok bisa akhirnya bisa lepas dari pengaruh narkoba itu gimana? Kata-kata susah banget kan lepas dari cengkraman narkoba tersebut. Asik ya? Asik. Makin lama makin matang aja band ini ada. Ya, kita menerima panggilan, memang panggilan untuk sunatan, kawinan, dan segala macam paketan kita terima ya. Bandnya dan MC. Sini jagain dulu, sini jagain Bapak. Bapak apa? Bapak Carlo. Oh iya. Dikawal. Oke, by the way. Jaga security. Iya. Gue lagi mau nanya lagi Oh, iya. nih. Nih Pak, kalau misalnya selain nangkepin bandar-bandar, nangkepin para pengguna, Pak kan sekarang gencar banget ya. Ini sekarang kira-kira apa tadi pertanyaannya? Langkah-langkah apa yang sedang gencar dilakukan oleh kepolisian Indonesia Saat ini, Saat ini, Pak. Ya, itu dia. Sekarang itu ada dua sisi yang kita lakukan, pencegahan sama penegakan hukum. Pencegahan itu termasuk di dalamnya melakukan campaign, drugs campaign, kemudian tentunya mengawasi peredaran prekursor khususnya. Iya. Prekursor itu bahan pembuat untuk bahan psikotropika. Oh. Jadi bahan banyak ekstasi. bahan ekstasi. Ya, kemudian penegakan hukum. Nah, penegakan hukum kita mengharapkan secara terintegrasi, jadi tidak hanya polisi, harus semua instansi yang bergerak di banyak instansi yang melibatkan. Banyak banget berarti. Dinas PRD dari segala pendidikan, dari bea cukai, dari imigrasi, dari penjara, semua kita harus bersama. macam. Mudah-mudahan itu terlaksanakan ya. Ya. Seram soalnya. Tapi apakah sebaiknya bandar-bandar narkoba itu juga dihukum mati, Pak ya? Sudah. Kan sudah ada yang waktu itu di Medan pernah dihukum mati dan Dia nggak pernah sudah. nonton TV, Pak, nggak tahu. Enggak, saya nonton Dieksekusi. sebulan berita. Tapi masih ada juga yang sudah vonis mati. Tapi belum dieksekusi. Berapa Masih orang ada. lagi, Pak? Ya sekitar 20 ya. Wah, banyak ya. Wah, bagus. Good catch. Biar pada takut ya, biar pada takut ya. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Kombes Pol, Dr. Andes Carlos Tewu, sebagai Direktur Reserse Narkoba. Kita kan ngomong sama lawannya. Wah, lawannya? Lawan jenis kelamin. Oh, iya. Perempuan, siapa dia? Novia Ardana. Jemput. Halo, malam. Aduh. Ini apa? Mungkin kok mau ditangkap. Lu ditangkap paling, Bu. Silakan duduk. Mbak Nov, silakan duduk lagi, Pak. Silakan, Oke. Pak. Pak, saya jagain sana aja, Pak ya. Jagain sini aja. Yang begini. Kurang ajar dia milih-milih. Duduk, Brengsek lo. silakan. Oh, terima kasih. Iya. Duduk silakan, Mas. Oh, makasih. Oh, iya. Duduk silakan. Duduk silakan. Oh, kapan duduknya ini? Novi. Halo. Apa kabar? Apa Baik. kabar? Apa kabar, Novi? Tapi Novi, ngobrol-ngobrol nih mumpung ada Pak ini. Pernah terlibat narkotik? Kenal lah kalau enggak. Desta pernah terlibat? Oh, suku. Pernah nggak lo? Gak jawab. Gak pernah lah, gue gak pernah. Tanya gue dong. Lo pernah gak? Pernah. Oh, gitu gue juga pernah. Tapi udah enggak lagi. Enggak lah, enggak. Itu merusak sekali. Tapi kalau ngomongin Mbak Novi, manggilnya Mbak Novi apa Dek Novi? Panggilnya Oh, siapa Novi. sih kita berdua? Iya makanya panggilnya Novi aja kesana gue tua banget. Novi, Ya, lu gimana kok bisa sampai kena narkoba tuh awalnya gimana? awalnya Pergaulan. ember. Oh iya. Iya, iseng. Pergaulan ya. Kebetulan Oh, lingkungan gue mendukung. kan gaulnya sama. Gitu ya. Terus. Kalau dari dulu bergaul sama Bang Carlo mungkin gue nggak kena narkoba. Nggak mungkin nggak mungkin kenapa pernah nyoba, Pak? Gue bilang kalau dari dulu Pengen. Oh, bergaul. pengen. Lu kok pengen? Gimana polisi? Enggak, soalnya orang Tangkap ya, Pak ya? Jangan ditangkap lu. soalnya orang bilang itu barang enak, tapi enaknya gimana saya belum tahu. Tanya sama Mbak Novi Nah, berarti. kita tanya sama Mbak Novi ya, gimana sih rasanya? Nanti kalau sekarang saya bilang enak orang pada mau nyoba Bang. Jadi mendingan saya bilang nggak enak deh. Nggak enak ya? Heeh. Nggak enak. Akibatnya ya nggak enak. Akibatnya yang Kalau nggak nggak enak enak. kenapa bisa sampai kecanduan? Ya, enaknya saat itu doang. Oh, nah, Heeh. sekarang Banyak kan nggak enaknya. akhirnya nggak enak ya? Heeh. Karena membuat badan jadi letih. Kok tahu banget ya gue? Katanya begitu kata teman-teman. Teman-teman gue banyak yang kena juga soalnya. Tapi dulu pernah urusan sama polisi gara-gara narkoba ini? Enggak, cuma hampir ketangkap. Cerita dong. Ceritanya gimana? Sekarang kan udah enggak nih. Kalau iya. diceritain nggak apa-apa nih. Itu boleh hampir dan Deg-degan
nyaris, ya, nyaris. shock Nyaris. banget, gue nyaris banget. Jadi waktu itu ada di satu klub ya waktu itu. Jadi, oke. Apa dong, tempat dugem. Sekarang tempat dugem. Jadi, waktu itu gue udah agak lama memang gue nggak pakai ekstasi gitu. Waktu itu gue lagi zamannya nyabu lah, gue pakai sabu. Terus datang gue ke situ sama teman-teman gue dikasih sekitar 3 biji deh. Banyak bener ya, manjang. Gue dikasih 3 karena gue nggak pakai, gue kantongin aja di celana jeans di sini, di kantong kecil gitu kan. 2 hari tuh ya. Terus udah, cuma ya udah enjoy aja sama teman-teman sampai tiba-tiba musik masih bunyi, ini lampu juga nggak nyala. Kok banyak topi putih masuk ke dalam ya gitu loh. Gue masih nggak gitu loh. Topi putih siapa? Topi putih apaan ya? Nggak taunya PM. Oh my God. Udah PM, cuma terus tiba-tiba satu nyamperin gue dan gue langsung ditembak, langsung aja gue ditembak? bukan, maksudnya gue mau diperiksa. Oh, diperiksa. Wah itu gue shock banget, gue sumpah shock banget. Pertama gue masih nyantai, karena gue ngerasa gue nggak pakai. Terusan gue. Karena gue ngerasa gue nggak pakai gitu loh. Cuma terus begitu gue ingat, oh iya gue pakai gitu loh. Gue bawa gitu, gue bawa tapi gue nggak pakai waktu itu. Makanya gue ngerasa tenang karena gue gak ngerasa make. Coba begitu, terus nah pas waktu mau diperiksa gitu, gue buru-buru, begitu gue nyadar tangan gue masuk sini susah banget kan, kantongnya kecil banget gitu loh. Tapi ya itu namanya mungkin gue masih disayang sama Tuhan ya. Amin. Akhirnya dapat juga di tangan gue. Begitu tangan gue disuruh lepas dari kantong, itu sambil gue lempar ke bawah, tangan gue begini. Das hilang. Jadi dari sekian banyak teman-teman gue ada di situ, gue doang yang diperiksa sampai dompet-dompet gue digeledah. Tapi alhamdulillah nggak ada yang di tangan. Kalau kayak gini bisa ditangkap sekarang nggak, Pak? Loh. Sadis sih ya. Jahat banget. Yang penting kan sekarang udah lepas. Nah, tapi gimana? Kok bisa akhirnya bisa lepas dari pengaruh narkoba itu gimana? Kata-kata susah banget kan lepas dari cengkraman narkoba tersebut. Yang pasti yang pertama niat dari diri sendiri dan dijalani niatnya. Dan yang kedua dukungan dari keluarga. Itu. Cakep. Soalnya kadang-kadang sugestinya kan susah ya, namanya sugesti. Itu emang susah banget. Itu setahun lebih gue baru bisa hilang sugestinya. Tapi kan dukungan keluarga, emang keluarga sangat penting sekali kalau gue bilang sih Tapi ya. akhirnya Novi Ardana bisa ya? Bisa ya, Pak? Buat apa pakai narkoba? Jangan. Buat apa? Jangan lewat sini. Oke. Sombong. Tangkap. Gua ditangkap. Norak lo. Hari gini. Tapi Tahu dia caranya ya. oh tahu nih nih. Wah, ayo, caranya. Ayo. Perlu dicurigai. Yang begini Curiga nih Pak. Tapi kalau sekarang gue sih nggak tahu ya. Gue nggak pernah dengar berita-berita lagi tentang sabu PT gitu. Mungkin masih ada sih memang sih emang cuma di bawah. Tapi kayaknya kalau lo dengar temen lo pakai sabu, pakai putau gitu, kayaknya udah nggak gaul lagi sekarang ya. Kesana ya nggak sih? Semuanya udah nggak gaul. Udah out deh pokoknya. Sekarang bersih itu lagi gaul lagi loh. Kan siapa? Olahraga. Oh sekarang, iya. nggak sih? Sekarang fitness. Yang lagi musim tuh fitness. Bukan gitu Pak? Fitness Pak tiap hari? Fitness ya? Oh enggak juga. Ya, Oke, pokoknya kita bakal balik lagi ngomong lagi ya. Oke. Ya, oh iya pasti. Udah habis. Udah habis? Udah standar. Oh udah gini? Iya. Oh ya udah deh. Nanti balik lagi. Belum ngomong, stop dulu. Tetap dulu, belum Ada disuruh. tungguin Belum tangan. disuruh. Lu Beda. gimana sih lo? Nyebelin banget. Baru sekarang. Balik lagi di DND Show nanti. Tenang saja, santai saja, daging dan desa show. Mantap. Oke, balik lagi di Andy Show. Masih bersama Bapak Carlo dan juga tamu kita. Novi Ardana. Yes. Oke, sebelum kita mau menyaksikan video, Yes. gue mau nanya sekali lagi sama Bapak Carlo nih. Pak Carlo. Gimana Pak kalau ada keluarga? Gimana Bapak jadi penyanyi? Carlo Sabah kan? Bukan, Ben. Kalau ada keluarga atau teman dekat Bapak yang terkena gitu, teman dekat Bapak banget gitu ya. Iya. Itu kalau misalnya terkena narkoba itu Pak Bapak akan nangkap tetap atau jarak? Kalau dia sebagai ya pemakai, sebenarnya pemakai ini adalah korban. Jadi kita ingatkan, kita upayakan supaya dia memperbaiki diri, maksudnya dia berobat. Kecuali dia bandar, nggak ada ampun. Teman saya pun, karena pernah kejadian di kantor. Saya punya ahli komputer ya, misalnya dia programmer di kantor. Dia punya software, hardware, dia yang bikin. Tiba-tiba dia ketangkep, dia sedang ya dengan teman-temannya dan dia menjual. Nah kita tangkap. Oh, itu nggak ada ampun dong. Ya, masuk dan sekarang mungkin masih di penjara di Cipinang. Kalau misalnya pemakai, apa Bapak langsung mengampuni atau enggak juga ya? Tidak, tetapi kan kita Oh, hukumnya beda ya? Bandar sama pemakai beda? ya beda. Tapi kok kesannya kayak lebih galakan sama pemakai daripada sama bandarnya, Mbak. Katanya ada yang bilang begitu soalnya. Lebih galak pemakai daripada bandar. Lebih galak apa namanya? Ngadepinnya. Polisi. Menghadapi- Biasanya bandar itu di belakang layar, mereka tidak pernah muncul. Oh, oke. Tetapi ada juga yang karena dia make, dia perlu uang,
mau tidak mau dia harus jual. Kecil-kecilan. Karena untuk dia pakai sendiri, ya bandar kecil-kecilan. Kok tahu nih Mbak nih? Ya pernah, nanti kita tanya lagi. Kita lihat Viti dulu ya. Salah jawab. Cara menanggulangi narkoba apa ya? Ya anak-anak tuh sebaiknya dikasih masukan-masukan gitu, pendidikan kalau narkoba tuh nggak baik. Penanggulangannya saya rasa sih lebih kepada diri sendiri. Artinya kita harus punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita harus tahu tujuan hidup kita tuh mau kemana gitu. Jadi tidak hanya sekedar lifestyle atau mungkin ikut pasangan. Kan banyak kasus narkoba ketika pasangan ada laki-laki dan perempuannya itu biasanya ikut pasangannya narkoba, dia juga kena. Cara menanggulangi narkoba menurutku pertama mungkin dari bandar-bandarnya dulu yang di atas mesti dicari dulu, mereka tuh diberantas lah gitu ya. Setelah itu mungkin dari keluarganya, kalau untuk dari internnya mungkin keluarganya ada penyuluhan terhadap family-nya, gimana orang tua tuh memberikan advice ke anak supaya dia tuh nggak mencari solusi yang lain. Ya, pendekatan secara keluarga. Di apa namanya, secara hati gitu ya. Rangkul. Nih Pak, tapi kalau misalnya ada pemirsa muda Global TV, misalnya mau melaporkan tentang transaksi atau ada bandar gitu Di daerahnya. gitu, gimana? Bisa langsung kita sediakan call centernya. Ada call centernya sekarang ya, Pak ya? Bisa ke 112 bebas pulsa, dari handphone langsung 112. Oke. Kasih informasi, atau sekarang ada SMS 1717. 17. Itu bukan pesen juga taksi. Boleh. Itu granat juga boleh. Granat juga boleh, Gerakan geram Nasional juga Anti boleh, Narkotika. banyak. Oh, oke. Ada juga. Bisa ke SMS aja ke 08 111 00 454. Ulang dong. 08 111 00 454. Oh, itu SMS ya? Dijamin SMS-nya juga Ya, safe lah, pasti nggak akan direspon. Enggak dirahasiakan. Ntar dicari-cari lagi. Jamin biasa. rahasianya. Lo mau SMS kan? Enggak. Mau ngelaporin kan? Iya. Nggak, gue lebih ke arah kirim surat. Soalnya di tempat gue belum ada handphone. Mungkin Novi punya pesan terakhir buat para pemirsa muda yang kan nih usia-usia muda ini kan sangat rentan sekali dengan mencoba-coba narkoba Iya, gitu. ya. mencoba-coba. Kira-kira nggak enaknya kasih tahu biar mereka pada nggak nyoba tuh gimana caranya, Nov? Nggak enaknya banyak ya. Yang pastinya nggak mungkin apa yang gue lakuin dulu nggak ada efeknya ke badan gue, karena sampai sekarang Pegel-pegel ya? bukan Itu cuma makanan pegel-pegel, mandi jadi malam. Encok. Sekarang kurang bisa ngitung, 2 tambah 2 berapa? agak bego gitu ya. Maksud lo tutup poin aja gitu. Enggak gitu. Ya itu bisa loh. Itu bisa salah satunya juga daya ingat atau nalar agak lebih lambat ya gitu. Ya gue mungkin termasuk yang lumayan beruntung, masih bisa nginget agak cepet dikit gitu. Ntar Tapi keluar dari kebanyakan sini lupa. temen-temen gue agak Lemot. Itu dia. gitu. Nah, jadi buat yang mau nyoba pasti akhirnya akan nyesel, jadi mendingan nggak usah Belum nyoba. kalau barang-barang jual-jualan ya Pak ya? Ya. Habis tuh ya. Kasihin orang tua, barang-barang di rumah habis ya nggak? Jadi maling. Oh wah, iya banyak kasus juga seperti Ada yang itu. jadi maling tuh pasti. Ya sampai di itu daun jendela atau di rumah. Kalau dia udah sangat pengen make, kalau dia nggak punya duit, daun jendela dicopot, dijual untuk beli narkoba. Remote TV aja bisa dijual, jangan Remote TV. salah. Jangan salah loh, gila Iya, ya. Itu dia dan makanya jangan lewat Salah situ. jalan. Say no to drugs. Kita udah enggak ya? Kita Oh, udah udah enggak. enggak. Alhamdulillah udah enggak. Oke, kalau gitu terima kasih buat bintang tamu kita, Bapak Carlo dan juga Novi Ardana. Terima kasih ya Novi ya. Ya, Jangan coba-coba lagi Novi. Jangan coba-coba lagi ya. Makasih ya. Novi, thank you. Ya, udah itu, Pak. Salamannya nyambung. Iya, iya. Terima kasih. Oke, kalau gitu. Tangkap Pak ya, tangkap bandar Pak, pokoknya hancurkan gitu ya, Ging ya. Iya, Pak. Pesan bilang, kok ya Pak, gua ke Bapak ini.